PT penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia SIPF sukses menggelar Investor Protection Month di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana PT penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia SIPF telah menggelar Investor Protection Month. Ya, penyelenggaraan event ini pun mendapat apresiasi dari OJK karena telah memberikan keyakinan perlindungan keamanan para investor dalam setiap transaksi yang dilakukan. PT penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia SIPF sukses menggelar Investor Protection Month di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Kegiatan yang bertema cerdas digital, cermat finansial ini dibuka langsung Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, serta Direktur Utama Indonesia SIPF, Gus Rinaldi Akhyar, dan jajaran Direksi SRO. Dalam sambutannya, Inarno mengapresiasi Indonesia SIPF yang telah menyelenggarakan Investor Protection Month sejak 2021. Menurut Inarno, para investor tetap harus diberikan keyakinan akan perlindungan keamanan, transparansi, dan keadilan di setiap transaksi yang dilakukan. Disinilah Indonesia SIPF berperan penting dalam memperkuat fondasi perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Di mana perlindungan investor tidak hanya mencakup dalam keamanan transaksi keuangan, namun juga terkait dengan perlindungan data, keamanan cyber, dan juga integritas dari sistem informasi. Saya menyampaikan apresiasi ya kepada P3IEI, susah namanya nih, PT penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, panjang ya gitu ya, yang seringkali kita mudah ingatnya adalah SIPF gitu ya, yang konsisten menyelenggarakan kegiatan tahunan ini. Sementara itu, Direktur Utama Indonesia SIPF Gus Rinaldi Akhyar menyatakan, mekanisme perlindungan investor telah disusun sesuai mandat regulasi dan terus diselaraskan dengan praktik terbaik internasional, sehingga investor tidak hanya mendapatkan rasa aman, namun juga nyaman dalam berinvestasi. Kami perlu tegaskan kembali bahwa mekanisme perlindungan investor di Indonesia telah tersedia, disusun sesuai dengan mandat regulasi dan terus diselaraskan dengan praktik terbaik di internasional. Mandat perlindungan ini sudah diberikan kepada kami, yakni Indonesia SIPF. Dengan adanya perlindungan ini, investor tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimilikinya, tapi juga mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi. Indonesia SIPF hadir sebagai pelindung terakhir yang berfungsi untuk memperkuat keyakinan masyarakat terhadap keamanan berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dalam penyelenggaraan Investor Protection Month, Indonesia SIPF menghadirkan 3 agenda utama, antara lain peluncuran kampanye nasional bertajuk Cerdas Investasi Aman Proteksi, agenda diskusi panel dengan berbagai narasumber di bidang keamanan cyber, dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Lomba Edukasi Investor di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Ricky Anwar di IDX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Kementerian ESDM menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN yang akan digunakan untuk acuan utama dalam penyaluran subsidi energi seperti BBM, LPG 3 kg, dan listrik. Ya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan proses penyusunan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN antara Kementerian ESDM dan BPS hampir rampung. Bahlil meyakini BPS memiliki peran strategis sebagai penyaji data nasional yang kredibel dan berharap data tersebut dapat digunakan sesegera mungkin dan sebisa mungkin dilakukan awal tahun mendatang. Saya sama Ibu Winnie sejak bulan Februari, bulan Januari kan sudah pernah rapat berkali-kali, dan sekarang kita lagi mengeksersis tujuannya agar data yang disajikan itu betul-betul tepat sasaran.
Saya udah bersepakat sama Ibu Winnie nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi meng-cross check kan karena datanya itu baik dari Pertamina, baik dari PLN, dan udah hampir selesai. Kalau sudah selesai, kami dengan Ibu Winnie akan mengumumkan dan kami minta untuk diputuskan. Insya Allah doain agar bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi apalah artinya kita mau cepat kalau datanya tidak akurat. Kita mau pingin untuk semuanya form. Pemerintah telah menyalurkan belanja subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp192,2 triliun hingga 30 September 2025. Dari total tersebut, sekitar Rp123 triliun merupakan subsidi rutin bulanan yang dibayarkan kepada badan usaha yang ditugaskan pemerintah. Pemerintah telah menyalurkan belanja subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp192,2 triliun hingga 30 September 2025. Jumlah ini setara 49% dari pagu APBN 2025 yang mencapai Rp394,4 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp123 triliun merupakan subsidi rutin bulanan yang dibayarkan kepada badan usaha yang ditugaskan pemerintah, yakni PLN dan Pertamina, dan sisanya untuk kompensasi energi. Pemerintah memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi domestik agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Kementerian SDM menggelar Minerba Convention and Exhibition 2025. Ya, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara seluruh stakeholder dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kementerian SDM menggelar Minerba Convention and Exhibition 2025. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam sambutannya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan komoditas pertambangan seperti nikel, timah, dan batu bara. Meski memiliki komoditas pertambangan yang melimpah, Bahlil mengingatkan kekayaan komoditas tambang harus dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Presiden, bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita pikir kita habiskan sekaligus. Kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya yang kita harus lakukan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, dengan proses-proses yang memenuhi kaidah aturan yang berlaku. Bahlil memastikan pemerintah akan terus melanjutkan program hilirisasi sektor pertambangan untuk mendorong penerimaan negara dan menciptakan lapangan kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.